Saya Devika Sari dari Aisyah, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Nama saya Niscaya Putri Mendrova dari Nias. Aku Zirli dari Tasikmalaya. Saya Licia Veronica, saya dari Provinsi Bengkulu. Saya Rian, saya dari NTT. Aku Ulfia dari Forum Perempuan Muda Aceh. Saya Imelia Rahayu Putri dari Padang Pariaman. Saya Narwati Adonis dari Remaja Kupang. Saya Rizky Setiawan dari Ponorogo. Aku Regina Vita Mutiafani, perwakilan dari Kabupaten Mempawah. Saya Sahria, saya dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Pangkajene. Hai, saya Licia Veronica, saya dari Provinsi Bengkulu. Harapan saya dalam mengikuti kegiatan ini adalah saya lebih paham mengenai networking dan juga advokasi stakeholder dalam memetakan analisis masalah dan juga kebijakan apa saja yang dapat membantu menyelesaikan masalah isu kesehatan di daerah saya. Halo, aku Zirli dari Tasikmalaya. Harapanku mengikuti kegiatan ini supaya bisa menambah ilmu tentang hak reproduksi dan seksual remaja, juga bisa membagikannya kepada teman-teman di sekolah. Ingin menambah pengetahuan dan wawasan terkait isu kesehatan seksual dan reproduksi remaja. Masa depan pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi remaja dan perempuan yang lebih baik. Terima kasih. Dengan ketiadaan akses atas informasi seksualitas komprehensif, bisa jadi kemudian ini menjadi pintu masuk terjadi kekerasan. Salah satunya adalah bagaimana remaja perempuan diajak terus begitu untuk berani asertif gitu ya. Apa sih persoalan terkait hak kesehatan seksual dan reproduksi yang teman-teman temukan di wilayah teman-teman? Kita butuh kemampuan untuk mempertahankan argumentasi kita karena kita remaja. Anak-anak ya, tanda kutip, orang-orang di pemerintah menganggap bahwa anak-anak itu anak-anak, ya udah turutin aja, dengerin aja sebentar, nanti itu lain beda. Jadi kalau dulu itu kalau advokasi ya teriak, terus demo sekarang nggak laku menurut saya advokasi seperti itu. Advokasi itu bisa dilakukan dengan lobby, kita bawa data saja, tapi data itu meyakinkan bisa merubah suatu kebijakan. Sepertinya pesan dalam film yang cukup dasar seperti ini, yang cukup ringan dan akhirnya relate sama anak muda, itu jadi satu pintu untuk diskusi lebih dalam gitu loh, sampai akhirnya mereka berani untuk mengungkapkan apa sih yang mereka hadapi sehari-hari terkait dengan kesehatan mereka sendiri. Masalah pengorganisasian anak muda ini biasanya terkendala masalah perizinan keluarga karena memang pola pikir orang tuanya. Kemudian masalah lain itu jarak tempuh ke rumah untuk pengorganisasian ini. Belum lagi faktor ekonomi, memang anak muda yang berbeda-beda. Nah, di sisi lain sebenarnya di awal pengorganisasian anak muda ini sebagai jiwa muda yang memiliki tujuan yang sama, kadang ketika di tengah perjalanan karena ego dan perasaan yang masih muda ya, sehingga kadang di tengah jalan ada mungkin perbedaan pendapat. Untuk permasalahan yang ada di organisasi kelompok muda yang ada di Bojonegoro ataupun juga yang ada di kelompok lain yang menjadi binaan dari Yayasan Kesehatan Perempuan adalah anak-anak muda masih belum berani untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan dengan berani. Jadi butuh sekali untuk pembinaan dan juga banyak latihan, banyak juga untuk mengasah skill dari anak-anak muda itu sendiri. Yang saya hadapi selama mendampingi di sana, itu pertama karena lembaga kita lembaga yang penguatan perempuan, perspektif masyarakat itu yang ikut diskusi itu harus perempuan, jadi laki-laki tidak mau. Kawan-kawan
hasil diskusi kelompoknya. Kita mau menjabarkan isu strategis yang sudah dipilih untuk memberikan informasi sama SR. Tingginya angka perkawinan anak, terhubungnya layanan kesehatan sesuai kebutuhan remaja, intervensinya tidak sampai ke pelosok-pelosok atau ke daerah-daerah yang lebih terpencil. Setelah ini, teman-teman silahkan berbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang akan ke Bappenas dan 1 kelompok yang akan ke BKKBN. Kemudian dikawinkan oleh orang tuanya karena faktor ekonomi itu yang paling utama kayaknya. Jadi masukannya sangat berarti sekali, terutama untuk bagian bahwa yang menikah di bawah umur 16 tahun atau perkawinan anak. Ketika mampu menghadirkan ide-ide dan tindakan-tindakan yang memang untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat. Kesan-kesannya melihat teman-teman yang begitu bersemangat dan juga sudah menjadi agen perubahan di masing-masing wilayahnya. Senang banget karena akhirnya apa yang terjadi di daerah, apa isu yang terjadi di keseharian mereka bisa diangkat di tingkat nasional dan langsung bertemu dengan pemerintah di nasional. Dan semangatnya teman-teman ini hebat banget, mereka juga sudah bisa menunjukkan bahwa anak muda dapat berpartisipasi aktif untuk pembangunan. Saya senang sekali selama 2 hari full ya menemani anak-anak muda berbicara mengenai isu yang saat ini saya kira sangat serius, misalnya perkawinan anak dan juga bagaimana pelayanan kepada remaja. Nah, satu hal yang sangat saya suka bahwa mereka nggak malu-malu ini menyampaikan pikiran-pikirannya gitu, dan mereka juga bisa melihat lebih luas daripada sekedar menyampaikan persoalannya gitu. Jadi mereka melihat misalnya soal kemiskinan, mereka melihat bagaimana besarnya pengaruh keluarga besar, bahkan tokoh-tokoh adatnya gitu. Ke depan yang saya pikir sangat perlu adalah memperdalam lagi di lembaga masing-masing mengenai isu-isu yang udah dibawa ke sini. Untuk 33 peserta, kalian hebat. Yang menarik dari kegiatan Youth Health Forum 2019 ini adalah dimulai dari panitianya yang juga orang muda, kemudian sangat partisipatif, mereka mulai merencanakan, mengimplementasi dan juga melakukan monitoring dan evaluasinya. Kemudian kegiatan ini juga syarat dengan semangat anak muda. Kemudian yang menarik lainnya adalah peserta di sini. Peserta merupakan perwakilan dari 23 kabupaten di 15 provinsi, di mana mereka sangat asertif dan juga sangat aktif di komunitas mereka di masing-masing daerah, sehingga selama berjalannya proses kegiatan itu sangat interaktif, aktif, dan membawa kasus-kasus di daerahnya itu juga muncul di dalam selama proses diskusi, sehingga apa yang mereka rumuskan itu sangat tajam dan benar-benar mewakili suara anak muda. Nah, untuk hal yang ingin aku lakukan ke depan, tentunya tetap akan berbicara soal bully. Nah, banyak sekali di daerah aku yang anak-anak korban dari isu hak AKSR ini yang mendapatkan bully di dalam lingkungannya, baik di sekolah maupun di tengah-tengah masyarakat. Jadi aku pengen banget membuat kegiatan yang akan menyasarkan korban-korban itu untuk kemudian mereka bisa dikuatkan dan juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang akan saya lakukan ketika saya pulang dari forum ini adalah saya punya Forum Pemuda Provinsi Bengkulu. Nah, di forum ini kami bisa membentuk suatu posyandu remaja yang mana harus ada kader. Sehingga kader dari forum ini dapat membantu pelaksana kesehatan mengajak teman-teman yang lain untuk mengikuti kegiatan PKPR ini. Dan juga dalam setiap kesempatan kami juga akan mengajak teman-teman yang mengalami gangguan masalah kesehatan reproduksinya untuk mengakses layanan kesehatan di PKPR, karena memang Forum Perempuan Muda
Provinsi Bengkulu dan Pingan Jaya Perempuan BSSC bekerja sama dengan beberapa puskesmas yang melaksanakan PKPR seperti Puskesmas Pasar Ikan. Untuk 2 isu strategis yang mereka angkat di sini adalah perkawinan anak dan informasi terkait HKSR yang komprehensif. Itu mereka menyusun berdasarkan kasus, banyaknya kasus yang ada di daerah mereka, sehingga mereka juga mencoba mencari jalan keluar dan rekomendasinya seperti apa berdasarkan pembelajaran atau keberhasilan mereka selama menjadi konselor atau pendidik sebaya. Saya rasa semangat anak muda ini sebagai contoh bahwa mereka itu bisa berpartisipasi yang bermakna gitu. Jadi tidak hanya sekedar ada, tetapi partisipasi dia tuh lebih bermakna dan lebih nyata, sehingga menciptakan youth adult partnership yang baik, yang lebih bagus. Mampu Youth Health Forum 2019.